Ikuno hanya bisa terdiam melihat Kitano yang bangkit dari semak-semak sambil kembali meminta maaf karena ia telah ceroboh. Dengan tatapan tajam, Kitano berjalan keluar semak-semak perlahan mendekatinya. Kembali ke lapangan, set pertama telah selesai dan dimenangkan oleh kelas Kitano. Semua pemain diganti dan set kedua akan segera dimulai. Takeisa berjalan keluar lapangan sambil menyuruh pemain yang baru masuk untuk memenangkan set ini juga. Dari raut wajahnya, ia tampak cukup senang karena kemenangan tadi sebagian besar berkat Kitano yang sepertinya mencetak banyak poin. Namun, seketika Takeisa tersadar, Kitano tidak ada di sana. Ia bertanya-tanya kemana perginya Kitano. Suara kayu patah terdengar cukup nyaring. Kitano yang sudah semakin dekat dengan Ikuno kembali menanyakan keadaannya, apakah ia terluka. Kitano berharap Ikuno tidak membentur kepalanya saat terjatuh, lalu menyarankan agar ia segera pergi ke UKS. Namun, Ikuno dengan cepat melancarkan serangan berputar, tinjunya menghantam kepala Kitano. Kitano yang kesakitan, refleks menutup mata dan mundur beberapa langkah ke belakang. Saat ia mencoba membuka mata, sebuah tendangan melaju cepat ke arahnya. Karena tak siap, tendangan itu mengenai wajahnya dan membuatnya terlempar ke belakang. Namun Ikuno menyadari sesuatu. Kitano sempat melakukan sedikit perlawanan dan bahkan melompat ke belakang dengan sendirinya. Kitano melayang ke belakang sambil berteriak kesakitan. Sementara Ikuno menganalisis bahwa sepertinya Kitano sengaja mengarahkan tubuhnya ke arah benturan untuk menyerap sebagian besar dampak pukulan. Beruntung, Kitano berhasil menyeimbangkan tubuhnya dan menapakkan kaki dengan mantap. Kini ia berdiri kembali di hadapan Ikuno, menatap tajam meski darah sedikit mengalir dari hidungnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku mengerti kalau kamu marah, tapi kamu bisa dalam bahaya besar jika tadi kepalamu terbentur. Jadi, lebih baik kamu segera pergi ke UKS dulu. Setelah itu, kamu boleh memukulku sepuasnya." Ikuno hanya berdiri di tempat, tak menjawab sepatah kata pun. Dalam benaknya, ia tak mengerti pembicaraan Kitano tentang UKS. Ia juga mulai menyadari bahwa Kitano tampak tak peduli seberapa banyak dirinya telah dipukul. Ia pun mulai curiga, apa Kitano memang begitu percaya diri dengan kemampuan bertahannya? Ikuno dengan cepat melesat mendekat, berniat melancarkan serangan lagi. Suara benturan terdengar keras, namun kali ini Kitano berhasil menahan pukulan itu dengan telapak tangannya. Dengan jarak sedekat itu, Kitano menatapnya tajam dan berkata dengan nada tegas yang terdengar seperti peringatan. "Kamu sebaiknya tidak banyak bergerak jika kepalamu terbentur, karena dalam skenario terburuk, kamu bisa mati." Ikuno terdiam, tak membalas. Ucapan itu bergema di benaknya. Namun, suasana tiba-tiba pecah saat seseorang berteriak memanggil nama Kitano. Ia langsung menoleh, dan terlihat Takeisa berlari menghampirinya sambil bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi. Begitu berada di depan Kitano, Takeisa langsung menyadari darah yang mengalir dari hidungnya. Ia terkejut dan menanyakan hal itu, apakah Kitano terluka saat mengejar bola tadi. Ia pun menawarkan untuk mengantar Kitano ke UKS. Kitano menolak dengan tenang, lalu mengatakan bahwa yang lebih penting gadis ini. Namun saat ia menoleh, gadis itu telah menghilang. Takeisa pun bertanya siapa gadis yang dimaksud, lalu kembali memastikan kondisi Kitano. Kitano terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa ia baik-baik saja. Takeisa mengajak Kitano kembali ke lapangan, mengingat tim mereka menang tadi berkat penyelamatannya. Mereka pun lantas berjalan pergi. Namun sejenak, Kitano menoleh ke belakang, mencoba memastikan kemana perginya gadis itu. Ternyata sejak tadi, Ikuno bersembunyi di sudut gedung, diam-diam memperhatikan Kitano. Kini,
Si gadis dingin itu justru menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya bahkan gemetar, seolah mentalnya goyah setelah berhadapan langsung dengan Kitano. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari belakang. Refleksi Ikuno langsung melancarkan serangan. Namun dengan mudah, serangan itu ditahan oleh Pak Shirataki. Sambil mengejek, ia berkomentar bahwa pukulan itu terlalu pelan. Kamu tak akan bisa memukul Kitano dengan pukulan seperti itu. Pak Shirataki melanjutkan, mengaku tak menyangka Ikuno akan sampai gemetar karena ketakutan. Ia bahkan merasa seperti orang bodoh karena telah membanggakan Ikuno di depan kepala sekolah. Ikuno yang masih gemetar hanya bisa menggigit giginya kuat-kuat, menunjukkan ekspresi kesal yang tak tertahan. Shirataki melanjutkan, penampilannya yang tidak biasa, kemampuan menangkisnya yang hampir tak tertembus, ditambah ucapan dan perilakunya yang sulit dijelaskan. Berhadapan dengannya seperti berhadapan langsung dengan iblis. Nalurimu telah mengakui kekuatannya, sudah jelas. Dia adalah pria terkuat yang pernah kamu temui. Rasa takut bukanlah sesuatu yang selalu bisa ditolak begitu saja. Dalam beberapa kasus, justru menjadi sumber kekuatan besar. Tapi kamu bukan tipe yang bisa memanfaatkannya. Selama kamu belum menguasai rasa takut itu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ikuno tersentak mendengar semua penjelasan itu. Sebelum pergi, Shirataki menambahkan dengan nada datar, apakah kamu akan menaklukkan rasa takutmu dan mengalahkannya dalam pertempuran? Atau hanya berdiri gemetar ketakutan? Itu semua tergantung padamu. Ikuno terdiam, tangannya memeras menahan kekesalan. Perlahan, ia terduduk di tempat, menunduk tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Shirataki berjalan menjauhi sambil terkekeh pelan. Dalam benaknya, ia merasa tertantang, tak menyangka akan menemukan lawan sekuat itu di negara ini. Ia yakin, jika Ikuno mampu mengatasi rasa takutnya, ia akan menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Namun, jika ia runtuh oleh ketakutannya dan hancur, maka itulah batas dari kemampuannya. Kitano Seiichiro, musuh yang sangat menarik, gumamnya pelan. Di dalam kelas 111, suasana riuh dengan bisik-bisik para murid. Para siswa laki-laki ramai membicarakan gadis baru yang masuk di kelas sebelah. Mereka menyebutnya betapa hot penampilannya dan mulai penasaran. Beberapa dari mereka bertanya pada siswi-siswi yang tadi ikut pelajaran olahraga bersama. Tapi para siswi mengaku tidak melihatnya. Dengan penuh antusias, para siswa laki-laki pun sepakat untuk segera pergi melihat langsung ke kelas sebelah. Takeisa yang sejak tadi hanya memperhatikan, meremehkan kegaduhan itu, baginya, ia tak peduli dengan apapun yang terjadi di kelas sebelah. Dan ia yakin, Kitano pun pasti berpikiran sama. Namun Kitano hanya diam, memperhatikan para murid laki-laki yang sibuk sendiri. Di luar kelas, beberapa siswa laki-laki penasaran, dan mulai bertanya pada temannya yang sudah melihat langsung gadis itu. Temannya menjawab, dengan semangat, mengatakan bahwa gadis itu benar-benar cantik, memiliki rambut kecoklatan, dan mengenakan seragam yang berbeda. Kalian pasti tahu begitu melihatnya, ujarnya. Mendengar ciri-ciri itu, Kitano langsung teringat pada gadis di pinggir lapangan tadi. Sementara itu, Takeisa menunjukkan ekspresi sinis. Ia mencibir, menyebut gadis itu mungkin hanya seorang cabe-cabean, dan menganggap dia pasti puas karena berhasil menarik perhatian begitu banyak orang. Namun Kitano, yang terlihat penasaran, tiba-tiba bangkit dari bangkunya dan berjalan keluar menuju kelas sebelah. Takeisa cukup terkejut. Ia tak menyangka bahwa Kitano akan tertarik dengan hal seperti itu. Para siswi yang melihat Kitano pergi mulai bergosip pelan, mengatakan bahwa Kitano yang terkenal dengan wajah menyeramkan pun, menurut mereka bisa goyah karena seorang gadis cantik. Di depan ruang kelas 112, mahasiswa berkumpul dengan riuh, penasaran mencari tahu siapa gadis yang dimaksud. Sementara itu, di dalam kelas, Ikuno duduk dengan tenang di bangkunya, tampak tak peduli dengan kegaduhan di luar. Siswa di depan pintu memuji kecantikan Ikuno. Menurut mereka,
Sikap dinginnya justru membuatnya terlihat semakin menarik. Namun para siswi di kelas mulai merasa terganggu. Mereka menganggap para laki-laki itu terlalu berlebihan. Murid laki-laki di kelas 12 pun merasa risih. Akhirnya mereka mencoba mengusir kerumunan di depan pintu. Mereka menegaskan bahwa Ikuno bisa saja merasa tidak nyaman jika terus diperhatikan seperti itu. Beberapa siswa laki-laki masih bersikeras berdalih. Tetapi salah satu siswa dari kelas 12 mendorong salah satu dari mereka sambil berkata tegas bahwa Ikuno bukanlah tontonan. Merasa ada seseorang di belakangnya, siswa itu sontak menoleh. Ia terkejut melihat Kitano berdiri tepat di sana. Suasana langsung berubah hening seketika. Para siswa lainnya otomatis menyingkir memberi jalan. Bisik-bisik pelan melayu terdengar. Beberapa murid bergumam soal kehadiran Kitano. Bahkan ada yang mengeluh bahwa Kitano tidak adil karena sudah punya pacar, tapi masih juga mendekati gadis lain. Sementara itu, Kitano sendiri tidak menghiraukan mereka. Tatapannya serius. Ia tengah mencari seseorang. Merasa ada sorotan mata yang kuat, Ikuno pun menoleh. Saat melihat wajah Kitano yang menatapnya tajam, refleks, Ikuno berdiri dari kursinya, kaget dan tegang. Namun ternyata, Kitano hanya ingin memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Melihat keadaan yang tampak cukup normal, Kitano pun merasa lega. Tapi bagi Ikuno, kehadiran Kitano cukup membuat tubuhnya kembali gemetar. Murid-murid lain memperhatikan itu dan menyebut bahwa reaksi seperti itu sangat wajar. Semua orang akan gemetar jika ditatap Kitano seperti itu. Tanpa berkata apapun lagi, Kitano berbalik dan pergi. Takeisa yang sedari tadi mengikutinya bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Kitano menjawab bahwa ia hanya ingin pergi ke kamar mandi. Dan Takeisa pun memutuskan untuk ikut. Para siswa masih diliputi ketegangan setelah kehadiran Kitano barusan. Beberapa di antaranya mereka saling berbisik, bertanya-tanya, apakah Kitano memang memperhatikan gadis baru itu? Sementara itu, Ikuno masih berdiri di tempat. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Teman-teman sekelasnya mencoba menenangkannya. Salah satu dari mereka berkata bahwa Kitano sebenarnya bukan orang yang begitu jahat. Ia tak pernah menyakiti siswa biasa. Ia hanya menghajar para preman di sekolah dan menjadi guardian di sekolah ini. Ikuno tetap tak menjawab. Kedua tangannya mengepal kuat menahan emosi yang tak jelas. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar kelas. Salah satu murid berkomentar pelan, sepertinya dia benar-benar syok. Yang lain mengangguk. Mendapat tatapan seperti itu di hari pertama sekolah, pastilah berat. Di luar, Takeisa berkomentar bahwa gadis itu tidak begitu buruk. Lalu bertanya apakah dia tipe Kitano. Kitano terlihat bingung. Takeisa menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah gadis baru di kelas sebelah. Ia menduga Kitano mendatangi kelas sebelah karena mendengar gadis itu hot, bukan? Namun Kitano langsung menyangkal, mengatakan bahwa ia hanya penasaran akan sesuatu. Takeisa menanggapi dengan heran, penasaran. Kitano lalu menjelaskan bahwa saat pelajaran olahraga tadi, ia secara tak sengaja menabrak gadis itu. Karena merasa bersalah, ia hanya ingin memastikan bahwa gadis itu tidak terluka. Setelah melihat keadaannya baik-baik saja, ia pun merasa lega. Namun Takeisa masih penasaran dan kembali bertanya, setelah melihat untuk kedua kalinya, apakah gadis itu adalah tipe Kitano? Kitano tampak bingung sejenak. Namun dengan polos, ia menjawab bahwa ia menyukai Ryoko-chan. Takeisa langsung berpikir bahwa Kitano memang tidak pandai untuk menahan diri. Saat mereka berbelok di koridor, Kitano terkejut mendapati Ryoko dan temannya sedang berdiri di sana. Dengan gugup, Kitano bertanya mengapa Ryoko ada di sana. Tapi Ryoko justru balik bertanya duluan. Kitano dengan canggung menjawab bahwa ia hendak pergi ke kamar mandi. Wajahnya memerah. Kitano lalu dengan ragu bertanya, apakah Ryoko mendengarnya tadi? Ryoko yang juga tampak panik, malah balik bertanya, mendengar apa? Kitano semakin canggung dan hanya bisa berkata, jika Ryoko tidak mendengarnya, maka tak apa-apa. Ia pun tertawa untuk menutupi rasa malunya.
Sementara itu, Takeisa yang mengamati gerak-gerik Ryoko bisa menebak bahwa Ryoko kemungkinan besar memang mendengarnya. Merasa sedang diperhatikan, Takeisa menoleh ke arah tangga. Di sana, Ikuno tampak berdiri memandangi mereka dengan tatapan tajam. Sadar itu adalah gadis baru dari kelas sebelah, Takeisa bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sedang memperhatikan Kitano? Ikuno menggigit giginya kuat-kuat, terlihat kesal, lalu segera menuruni tangga tanpa berkata apapun. Takeisa tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun dari tatapan yang ia lihat, gadis itu tampak seperti ketakutan, tapi sekaligus seperti sedang mencoba menantang Kitano. Meski begitu, Takeisa tetap ragu. Apa benar gadis itu berniat menantang Kitano? Di belakang gedung sekolah, Kureda berteriak frustasi sambil melempar kaleng bekas dengan batu. Amarahnya meledak-ledak, sementara anak buahnya hanya bisa mencoba menenangkannya, meski mereka tahu bahwa sekarang pun tidak akan mengubah apa-apa. Kureda terus mengumpat, menyalahkan gadis baru yang penuh kekerasan itu. Ia menggerutu bahwa jika saja gadis itu tidak muncul, seharusnya saat ini ia sudah kabur bersama Ryoko dalam pelarian yang penuh gairah. Namun kenyataannya, karena tendangan mendadak dari gadis itu, ia malah mimisan. Dan lebih parah lagi, karena alasan mengada-ngada yang ia lontarkan sendiri, situasinya justru berubah menjadi kesalahpahaman yang besar. Ini semua salah si wanita kekerasan itu, teriaknya penuh amarah. Anak buahnya lagi-lagi hanya bisa berusaha menenangkan pemimpin mereka yang sedang emosi. Tiba-tiba, Ogisu si rambut merah datang menghampiri Kuroda dan langsung bertanya dengan santai, mengapa Kuroda terlihat begitu marah, sambil menyebutnya dengan sebutan guardian. Kuroda hanya menjawab ketus bahwa ia tidak punya waktu untuk meladeninya. Namun Ogisu justru menanggapinya dengan ringan. Ia berkata bahwa dirinya cukup kesepian karena sejak pindah ke sekolah ini, ia belum berteman dengan siapapun. Melihat hidung Kuroda yang disumpal dengan tisu, Ogisu bertanya dengan polos, apa yang terjadi? Apakah seseorang telah menghajarmu? Ia heran, karena seharusnya Kuroda adalah seorang guardian. Kuroda langsung berteriak membantah, namun Ogisu tetap bersikeras, menunjukkan bahwa adanya tisu di hidung Kuroda adalah bukti jelas bahwa seseorang telah menghantam wajahnya. Kuroda sempat ragu, lalu akhirnya berteriak, mengarang alasan bahwa darah itu keluar karena dirinya sempat memikirkan hal-hal cabul, dan darahnya mengalir deras seperti air terjun, bukan karena ia dipukul siapapun. Ogisu yang polos tampak percaya dan berkomentar bahwa fantasi seseorang guardian memang pasti sangat jelas hingga terasa seperti nyata. Kureda kemudian bertanya pada Ogisu, apakah ia sudah berhasil mengalahkan Takehisa? Takehisa? Ogisu tampak bingung sejenak. Oh, maksudmu si rambut pirang itu? Ia melanjutkan dengan santai, mengatakan bahwa bahkan dirinya sempat dikalahkan oleh seorang wanita setelah kejadian kemarin. Kekalahan itu membuatnya kehilangan rasa percaya diri dalam bertarung. Mendengar itu, Kuroda malah tertawa mengejek dan menyuruh Ogisu untuk banyak belajar. Ogisu hanya sedikit kesal, lalu berkata bahwa kekalahan beruntun membuatnya merasa buruk. Dan dalam situasi seperti ini, menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mencari seseorang dan menghajarnya habis-habisan untuk memulihkan kepercayaan diri. Kuroda dan kedua anak buahnya hanya bisa terdiam. Mereka tahu persis bahwa dari semua orang, justru merekalah yang paling lemah. Ogisu melanjutkan dengan nada lesu, merasa bahwa di sekolah ini, jumlah berandal sangat sedikit, dan yang ada pun jauh lebih tangguh darinya. Oleh karena itu, ia merasa tak punya harapan untuk memulihkan rasa percaya dirinya. Kureda yang mendengar keluhan itu hanya bisa tertawa kaku. Ia mencoba menyemangatinya seadanya, mengatakan bahwa semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit, jadi tak perlu terlalu bersedih. Ogisu yang masih kesal menggerutu, merasa aneh karena di tempat asalnya, ia tidak pernah kalah. Dengan nada dongkol, ia berandai-andai, jika saja ada satu
atau 2, atau bahkan 3 orang di sekolah ini yang bisa ia hajar habis-habisan, mungkin kepercayaan dirinya akan kembali. Mendengar itu, Kuroda dan kedua anak buahnya langsung panik. Mereka hanya bisa diam, tak ada satupun yang berani bicara. Tiba-tiba Ogiso menyadari kehadiran seseorang dan bertanya pada Kuroda, apakah gadis itu adalah tamumu? Kuroda yang kebingungan segera menoleh, dan di sana, dengan langkah mantap dan sorot mata yang tajam, Ikuno berjalan mendekati mereka. Wajahnya penuh amarah, membuat udara di sekitar seketika menjadi tegang. Kuroda dan anak buahnya sontak berdiri dengan wajah pucat, begitu melihat Ikuno mendekat. Mereka serempak menyebutnya gadis kekerasan. Dengan nada panik, Kuroda segera bertanya apa yang dia inginkan, lalu buru-buru menyuruhnya pergi. Ia menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak ada urusan dengannya. Dengan gugup, Kuroda bahkan menambahkan, kami tidak ingin ada kesalahan bodoh lagi. Namun Ikuno, dengan ekspresi datarnya, menatap mereka dan berkata pelan, ini bukanlah kesalahan. Mendengar ucapan itu, Kuroda sempat merasa lega. Tapi sebelum sempat bernapas lega sepenuhnya, Ikuno melanjutkan dengan suara tegas, penuh tekanan. Maaf, tapi kali ini, aku akan benar-benar serius menghancurkanmu.